Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di mata kuliah basis data di pertemuan yang ketiga ya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan basis data relasional. Jadi kita akan membahas konsepnya. Jadi kita belum membahas bagaimana membuat database yang efisien dengan model relasional begitu ya. Kita belum membahas ke sana. Kita berbicara konsep secara mendasar terlebih dahulu. Baik, mari kita awali perkuliahan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita mengawali dengan lafal basmalah, kita bisa mendapatkan manfaat pada pembelajaran kali ini. Amin. Ya, baik. Sebelum dimulai, silakan dipersiapkan dulu untuk media untuk mencatat. Jadi silakan nanti barangkali Anda ingin mempelajarinya lagi, tidak perlu memutar video ini, walaupun nanti video ini bisa Anda putar berulang kali. Baik, kita mulai saja yang pertama ya, terkait dengan basis data relasional atau database relasional. Oke, jadi model basis data menunjukkan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengolah data secara fisik dalam memori sekunder ya. Jadi memori sekunder itu memori penyimpanan semacam kayak hardware dan memori penyimpanan yang ada di komputer, tapi yang sifatnya ini ya, contohnya di hardware misalnya begitu. Jadi data kan disimpan di sana ya. Jadi basis data tadi menunjukkan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengelola data secara fisik dalam memori sekunder yang berdampak pada bagaimana cara mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam suatu sistem basis data. Jadi mengelola data secara fisik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas misalnya data di sistem informasi akademik yang disimpan secara fisik ya. Misalnya data mahasiswa misalnya kan disimpan di sana, ada data NIM, nama dan seterusnya. Kalau secara fisiknya lagi kan lebih ini lagi ya, dalam bentuk binary digit kan gitu ya, dalam bentuk biner, data biner. Ya, jadi menyimpan secara fisik, tapi nanti dampaknya itu atau mengarah pada bagaimana pengelompokan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam suatu sistem basis data. Contohnya kemarin ketika Anda ngambil mata kuliah, kan ada data mata kuliah, ada data dosen, kan gitu kan, ada data mahasiswa, kan begitu. Nah itu secara fisik kan ada data mahasiswa, data mata kuliah sendiri, data dosen sendiri. Nah bagaimana mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam suatu sistem basis data ya. Jadi ini nanti pembicaraan basis data relasional mengarah ke sana ya. Pada pertemuan yang lalu kan sudah sedikit dibahas juga terkait dengan relasi antar tabel kan begitu ya. Jadi ini mengarahnya ke sana. Jadi antar datanya itu saling terrelasi satu dengan yang lainnya. Kemudian model basis data relasional ini sering pula disebut dengan model relasional. Ini pertama kali dikenalkan oleh Edgar F. Codd ya pada tahun 69. Nah, itu awal pertama kali diperkenalkannya model ini itu pada tahun 69. Yang semakin ke sini ya pastinya ada penyempurnaan-penyempurnaan begitu. Nah, model basis data ini merupakan model yang paling banyak digunakan. Karena ini akan memudahkan ketika melakukan pengolahan data. Ya, nanti akan dibahas di slide-slide yang berikutnya ya. Jadi data-data kayak pada pertemuan yang sebelumnya kan kita sudah bahas ada data mahasiswa sendiri, data data mata kuliah sendiri ya, data kuliah, data dosen sendiri. Nah, nanti dalam misalnya di KHS, nah berarti kan di sana ada relasi antar data mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosennya juga yang ngampus siapa, atau di KHS biasanya hanya mata kuliah dengan mahasiswanya
mahasiswa dengan NIM sekian, namanya siapa, ngambil mata kuliah apa, nilainya apa. Nah, berarti nanti ada tabel nilai tersendiri, misalnya begitu. Ya, oke. Jadi, mengapa ini paling mudah digunakan? Karena kemudahan dalam penerapan dan kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai macam kebutuhan pengolahan basis data yang ada di dunia nyata. Gitu ya. Jadi, penerapannya misalnya kayak di tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah kan bisa saja dalam suatu jurusan ataupun program studi sekarang namanya misalnya basis data gitu ya. Ternyata pada perubahan kurikulum di waktu yang akan datang nama mata kuliah basis data ini dirubah menjadi dasar basis data misalnya. Atau database dasar atau apalah misalnya dirubah begitu ya. Nah, kalau nama mata kuliahnya ini dirubah, nah tadi kan ada tabel nilai kan gitu ya. Nah, di tabel nilai juga ada nama mata kuliah kan begitu. Ya. Pada waktu yang lalu di tabel nilai misalnya atau sekarang misalnya kita bicara tabel nilai, di sana hanya menampilkan kan di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, SKS kan gitu ya. Nah, di tabel mahasiswa ada NIM, ada nama kan begitu. Sedangkan di tabel nilai mungkin di sana secara fisik hanya menyimpan NIM, kode mata kuliah dan nilai saja. Kenapa kok demikian? Nah, ini akan memudahkan karena apa? Tabel nilai ini adalah dia merelasikan antara tabel mahasiswa, dia juga merelasi dengan tabel mahasiswa, juga dengan tabel mata kuliah. Jadi ketika di tabel nilai hanya ada kolom atau hanya ada field name, kode MK, kode mata kuliah, dan nilai. Nah, mungkin dari sisi view-nya kemarin kan ada di pertemuan pertama ada abstraksi ya, level abstraksi ya. Di pertemuan kedua kemarin juga dibahas level abstraksi, ada level view kan gitu kan. Nah, nanti ditampilkannya bagaimana? Ya bukan kodenya, bukan name-nya. Mungkin NIM ditampilkan tapi disertai dengan nama misalnya begitu. Ya, jadi name sekian, namanya siapa, mata kuliahnya apa, mungkin kodenya juga ditampilkan juga. Kalau di KHS kita di UMP kode mata kuliah tetap ditampilkan kan gitu. Ya. Jadi tapi di tabel nilai hanya secara fisik menyimpan name, kode mata kuliah dan nilai saja. Jadi mengapa paling banyak digunakan? Ya itu tadi karena kemudahan dalam penerapan dan kemampuan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan basis data di dunia nyata. Dan kalau misalnya di tabel nilai juga menyimpan data atau terdapat di sana terdapat kolom nama mata kuliah, yaitu tadi misalnya ada perubahan nama mata kuliah, basis data jadi basis data dasar. Di tabel mata kuliah sudah dirubah. Tapi ternyata di tabel nilai berubah tidak karena di tabel nilai punya kolom sendiri juga dengan nama kolom, nama mata kuliah. Jadi harus secara menjalar di tabel-tabel yang terrelasi itu harus dirubah nama mata kuliahnya. Berbeda kalau misalnya itu tadi di tabel nilai hanya menampung kode mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah yang dirubah apanya tadi? Yang dirubah kan hanya nama mata kuliahnya saja. Misalnya di tabel nilai itu ada NIM 001, kode MK-nya MK001, nilainya A. MK001 itu nama mata kuliah apa? Basis data misalnya. Nah, di tabel mata kuliah, nama mata kuliah basis data itu dirubah. MK-nya sama kan, tetap MK001, nama mata kuliahnya basis data dirubah menjadi basis data dasar. Nah, ketika KHS-nya dimunculkan, NIM 001, kode MK-nya MK001 direlasikan dengan tabel mata kuliah, ya kan? Mana kode apa namanya nama mata kuliah yang kodenya MK01? Oh, ini basis data dasar. Nah, ikut berubah begitu, ya. Ini sedikit apa namanya? Penggambaran, ya. Oke, begitu. Kemudian
berikutnya. Oh ya, saya ingatkan kembali videonya, silakan bisa diputar berulang-ulang ya, sambil mencatat. Oke, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, pada model relasional, basis data ini akan disebar tadi seperti yang disampaikan pada pembicaraan di slide sebelumnya. Disebar, dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Ada tabel mata kuliah sendiri, tabel mahasiswa sendiri, kan begitu. Ya. Nah, setiap tabel terdiri dari 2 lajur. Ada lajur secara mendatar dan secara vertikal. Yang mendatar disebut, kemarin sudah disebutkan, ada baris atau istilahnya adalah record. Kenapa record? Record artinya apa? Rekaman, satu rekaman data. Rekaman data apa? Misalnya di data mahasiswa, satu rekaman data. Berarti NIM-nya berapa, namanya siapa, prodinya apa, fakultasnya apa, dan seterusnya. Itu satu rekaman data, satu kesatuan data. Ya, sedangkan lajur yang vertikal itu disebut dengan kolom. Kemarin juga sudah disinggung, ada istilah lainnya adalah field. Gitu. Ya, oke. Kemudian di setiap pertemuan baris dan kolom atau row and column atau baris dan kolom tadi itu, item-item data itu ditempatkan. Item data ini ya satuan data terkecil. Misalnya tadi di baris 1, ya kan, di kolom name. Nah, di situ berarti di sel itu, kalau di istilahnya Microsoft Excel ada sel, kan begitu ya. Nah, di sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Nah, satuan data terkecil itu ditempatkan. Nah, dalam kehidupan nyata, tabel merupakan bentuk natural dalam menyatakan fakta ataupun data yang sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu kan, dalam bentuk tabel. Misalnya kayak di misalnya pada sebuah kelompok tani, ya kan, kelompok tani ada catatan hasil panen tiap tahunnya, tiap musim panen begitu ya. Nah, musim panen tahun ini tahap 1, tahap 2. Nah, rata-rata kan untuk misalnya padi kan setahun 2 kali ya. Memang ada daerah-daerah tertentu yang airnya cenderung lebih mudah, bisa 1 tahun itu 3 kali panen, kan begitu ya. Rata-rata kan 2 kali ya. Musim kemarau dan musim penghujan ya. Ketiga karo rendeng nih bahasa Jawa nih ya. Misalnya begitu. Oke, ya jadi begitu. Nah, misalnya pada nomor 1, ya kan, tahunnya berapa, ya kan, nih hasil panennya berapa, kan gitu. Jadi itu biasanya ada dalam bentuk tabel misalnya. Nah, prakteknya untuk menerapkan basis data relasional itu memerlukan sebuah software. Nah, kemarin juga sudah sempat disinggung ya. Software apa? Ya, yang memang dikhususkan untuk menerapkan pengelolaan basis data ya. Umumnya dinamakan software pengelolaan basis data ya, atau database management system, dinamakan sistem pengelolaan basis data ya. Oke, atau DBMS, database management system. Oke, lanjut. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya ada MySQL, Microsoft SQL Server, ada PostgreSQL, ada Oracle, kan gitu kan. Oke. Ya, sekarang mungkin yang paling populer ya di antara itu gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita coba akan mengilustrasikan bagaimana sebuah basis data relasional gitu ya. Jadi sebagai bahan ilustrasi model data relasional secara lebih nyata, di sini akan dicontohkan basis data sederhana yang berkaitan dengan akademik pada sebuah perguruan tinggi. Nah, basis data ini terdiri misalnya dari 3 tabel ya tabel-tabel yang sudah familiar saja, yang sudah dibicarakan sebelumnya. Misalnya ada tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel kuliah ya, atau di sana berisi data-data mata kuliah. Misalnya kita untuk kedepannya, kita pada pembahasan kali ini kita sebut dengan MDK ya. Oke, mahasiswa, dosen, dan kuliah. Oke, nah sementara untuk pembahasan ini kita abaikan dulu bagaimana perancangan basis data yang lengkap dan efisien.
Jadi kita abaikan dulu perancangan untuk mendapatkan basis data yang lengkap dan efisien. Kita fokus dulu pada pemahaman basis data relasional. Fokuskan dulu pada pemahaman basis data relasional. Lanjut. Nah, di sini kenapa kok kita harus fokus ke arah situ? Karena di sini nanti terdapat konsep-konsep ataupun istilah yang akan membantu, ya. Membantu pada saat apa? Ya, ketika nantinya Anda merancang basis data, ya. Jadi ketika nanti merancang basis data, Anda sudah paham konsep yang terdapat pada basis data relasional. Jadi fokus pada pemahaman basis data relasional dulu, karena ada konsep-konsep dan istilah yang nantinya akan membantu. Sehingga itu tadi, harapannya ketika merancang basis data sudah paham konsep yang terdapat pada basis data relasional. Nah, dalam contoh ini kita akan menganggap ya telah mengetahui data yang tersedia dalam bentuk cetak. Jadi datanya kita sudah tahu. Jadi kita hanya tahu datanya apa saja sih yang ada di sana begitu. Ya, jadi kita tadi ya saya tegaskan lagi, kita belum berbicara bagaimana merancang basis data yang efisien kan begitu ya. Jadi kita fokus pada konsep basis data relasionalnya dulu. Nah, ya, jadi yang datanya itu sudah siap, sudah ada. Nah, sebelum implementasi basis data, ya, jadi implementasinya nanti itu pakai DPMS ya. Jadi sebelum implementasi basis data yang dilakukan dengan DPMS, maka lebih dahulu diketahui contoh data yang akan digunakan. Nah, di sini contoh datanya misalnya nanti dianalisis untuk mengetahui karakteristik masing-masing tabel data. Berdasarkan data itu kita akan analisis. Jadi karakteristik masing-masing tabel datanya bagaimana? Misalnya ada sebuah tabel, ini nanti akan menyimpan data apa saja. Nah, di dalam tabel itu terdapat atribut apa saja atau nanti akan diistilahkan dengan field apa saja, ada kolom apa saja. Dan masing-masing kolom nanti tipe datanya apa. Nah, nanti kita akan bicarakan. Ya, jadi karakteristiknya. Misalnya kayak tabel mahasiswa, data mahasiswa kan ada NIM. NIM itu tipenya datanya seperti apa? Oh, datanya berupa angka. Berapa digit? Kita berbicara kalau di UMP NIM itu ada 10 digit. Nah, walaupun itu digit ataupun angka, tapi kan tidak bisa dilakukan operasi aritmatika atau tidak bermakna angka, tidak bermakna number atau bilangan. Jadi dia berupa karakter saja. Panjangnya 10 atau lebar datanya 10. Jadi di tabel mahasiswa ada salah satu field namanya name di sana, panjang datanya 10, tipenya misalnya karakter atau string kan begitu. Anda kan sudah mengenal string ya. String itu kan ya bisa teks huruf, kemudian gabungan huruf dan angka juga bisa, atau angka tapi formatnya teks juga bisa. Nah, pengetahuan tentang karakteristik itu penting. Kenapa? Karena ini nanti akan dijadikan dasar untuk penetapan struktur masing-masing tabelnya. Yang tentunya dilakukan sebelum penyimpanan data dilakukan. Ya, jadi sebelum kita bisa menyimpan data NIM tadi misalnya, ya kita harus tentukan dulu struktur tabelnya. Misalnya tabel mahasiswa tadi ada field name. Field name tipe datanya apa? Oh, karakter atau string. Panjangnya berapa? Nah, gitu. Jadi nggak mungkin ada yang misalnya, ya biasanya kan distandarisasi. Coba teman-teman Anda yang kuliahnya di kampus yang lain, ya kan? NIM antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, panjang datanya atau lebar datanya sama tidak? Sama biasanya, karena ada standarnya. Ya, oke. Nah, di sini adalah contoh data sederhana yang akan digunakan MDK ya. Jadi nanti ada tabel mahasiswa, dosen, dan mata kuliah atau tabel kuliah. Nah, di sini data mahasiswa, kita tahu data mahasiswa itu datanya apa saja misalnya. Misalnya kita cari yang sederhana saja. Misalnya
mahasiswa itu ada data name, nama, alamat, dan tanggal lahir misalnya. Nah, di sini terlihat datanya seperti ini. Ini yang contoh ya. Oke. Dengan data ini, maka diketahui karakteristik sebagai berikut dari data mahasiswa. Oh, ternyata data mahasiswa itu memiliki 4 buah kolom. Ada 4 field, yaitu name, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, ibaratkan ini kan yang bentuk tercetaknya, kita sudah punya data mahasiswa. Nah, data mahasiswanya bentuknya begini. Gitu. Kemudian kolom pertama berisi data angka. Angka tadi sudah disebutkan. Tapi tidak memiliki makna suatu jumlah dengan ukuran tetapnya 10 atau panjang datanya atau lebar datanya. Atau biasanya kalau di istilah basis data itu ada lengthnya berapa. LENGTH. Length panjang datanya berapa. Panjang karakternya berapa. Nah, kemudian yang berikutnya, kolom kedua berisi data karakter. String. Ya, dengan ukuran bervariasi. Misalnya nama mahasiswa kita berikan maksimalnya berapa. Tentukan lebar datanya. Maksimalnya misalnya nama ya misalnya 50 karakter lah misalnya. Kemudian kolom ketiga ini berisi alamat mahasiswa. Ya, tipenya apa? Oh, string lagi, bisa gabungan huruf angka begitu. Ya, dengan lebarnya bervariasi, misalnya alamatnya kan mencantumkan dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, kode pos misalnya kan agak panjang ya, misalnya kita kasih 100 misalnya. Kemudian kolom keempat ini berisi data tanggal lahir. Ini tipenya adalah tipe datanya data penanggalan. Anda kan sudah belajar tipe data di pemrograman dasar, ada tipe string, ada integer, ada double, dan seterusnya kan gitu. Kalau di Excel kan ada tipe data number, text, kemudian ada currency, date, dan sebagainya. Nah, di sini tipe data tanggal ini juga kita pakai tipe data date. Ini karakteristik dari tabel mahasiswa. MDK, D-nya dosen. Yang kedua, lanjut. Nah, yang kedua adalah data dosen. Contoh di sini data dosen. Dosen ada nama dosen, ada alamat misalnya. Dengan data ini akan diketahui karakteristiknya. Pertama, oh ternyata data dosen itu ada 2 kolom, ada 2 field. Field yang pertama itu nama dosen. Tipenya apa coba dilihat. Oh, ini karakter string ya. Dengan lebarnya bervariasi. Misalnya nama ya kita samakan seperti nama mahasiswa ada panjangnya 50 karakter gitu ya. Oke, kemudian alamat sama, misalnya alamat ya kita samakan ini juga string juga ya. Nah, panjang datanya 100 misalnya begitu. Ya. Oke, ini data dosen. Kemudian K data kuliahnya, coba kita lanjut. Nah, ini data kuliah dengan isi sebagai berikut datanya. Ada kode mata kuliahnya. Tipenya apa ini? Oh, ini campuran huruf dan angka. Nah, ada berapa kolom dulu? Oh, ada 4 kolom. Oh, berarti karakteristiknya data mata kuliah. Data kuliah ini ada 4 kolom. Dengan kolom yang pertama tipe datanya apa ini? Oh, campuran huruf dan angka, karakter atau string boleh ya. Dengan panjang datanya, kode mata kuliah coba dilihat pada saat KRS-an atau pada saat Anda melihat KHS. Kode mata kuliah panjangnya sama tidak? Sama. Nah, misalnya oh ini ada berapa saat IF 2 ya, strip 3 tambah 110, 3 digit juga, oh berarti 6. Semuanya 6 digit. 6 karakter. Nah, tentukan misalnya panjang datanya tetap 6 karakter. Kemudian kolom kedua, ini mata kuliah misalnya. Mata kuliah kita kasih string juga, misalnya ini misalnya panjang karakternya 30 lah gitu. Kemudian ketiga berisi data angka, misalnya di sini SKS ya. Berapa SKS untuk kode mata kuliah ini, nama mata kuliahnya, kemudian SKS-nya berapa, begitupun semester. Ini di apa namanya? Mata kuliah ini diadakan di semester berapa, begitu misalnya. Ya. Nah, ini bilangan bulat, bukan bilangan pecahan.
nggak ada semester 3,5, nggak ada SKS 2,5, nggak ada. Gitu. Ya, oke, lanjut. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Nah, berdasarkan karakteristik dari masing-masing kelompok data tadi, MDK, tabel mahasiswa, dosen, dan kuliah, maka ditetapkan struktur masing-masing tabel. Tabel mahasiswa gimana? Nanti ya, jadi minimal yang harus ditentukan dalam struktur tabel itu apa saja? Pertama, nama kolom. Ya, tadi kan sudah tahu ada berapa kolom kan gitu kan. Nah, kita tentukan nama kolomnya apa. Tipe datanya. Tadi name, tipe datanya apa ya? Nah, gitu. Kemudian lebar datanya, panjang. Ini name 10 digit, 10 karakter. Nah, misalnya begitu. Jadi banyaknya karakter digit maksimum yang dapat ditampung, yang dapat disimpan pada kolom itu atau panjang datanya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, struktur dari ketiga tabel dalam basis data MDK tadi itu dapat ditentukan pertama tabel mahasiswa. Ya kan, ada 4 kolom kan tadi ya. Nama kolomnya apa saja? Name, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir. Nggak boleh pakai spasi ya. Oke, nggak boleh pakai spasi. Tipenya apa? Oh, karakter. Panjangnya atau lebar datanya 10. Keterangannya apa? Menyimpan data nomor induk mahasiswa. Nama MHS, tipenya karakter, lebar 50. Menyimpan data nama setiap mahasiswa. Alamat dan seterusnya. Begitu. Ini tabel mahasiswa. Berikutnya, tabel dosen. Oh, di sini ada nama dosen dan alamat dosen. Tadi ada dua data ya. Ya, dua data di informasi dosen, di apa namanya? Di data dosen ada dua fakta di sana, yaitu namanya dan alamatnya. Di sini. Tipenya dan seterusnya sama. Kemudian yang ketiga, mata kuliah atau tabel kuliah dengan strukturnya kode MK, karakternya apa, tipe datanya apa, karakter, lebarnya 6. Ini keterangannya menyimpan data apa. Begitupun nama MK 30 dan seterusnya. Begitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mencoba untuk memahami karakteristik dari datanya, yang bertujuan untuk nanti kita bisa menyusun tabelnya seperti apa ya. Nah, karena kita berbicara database relasional, maka antar tabel itu juga ada relasinya, ada hubungannya. Nah, tadi di awal kan sudah sempat disinggung, ya kan? Nah, lanjut. Nah, salah satu definisi basis data relasional tentunya mengandung unsur keterhubungan antar tabel-tabel. Jadi antar tabel-tabelnya terhubung. Ya. Mahasiswa ngambil mata kuliah, dosen ngampu mata kuliah apa, kan begitu. Ya. Nah, secara intuitif, data mahasiswa, dosen, dan kuliah itu memang terasa berhubungan. Ya. Mahasiswa si A ngambil mata kuliah basis data, ya kan? Dosennya ngampu mata kuliah basis data, gitu kan? Ya. Tapi dari struktur yang tadi digambarkan pada slide sebelumnya, itu keterhubungannya itu belum terlihat secara fisik. Karena harus memang betul-betul terhubung secara fisik di database-nya. Ya, di database-nya harus terhubung secara fisik. Lalu bagaimana? Nah, karena itu representasi struktur dan data dari ketiga tabel tersebut belumlah mencukupi untuk dinyatakan sebagai sebuah basis data relasional ya. Jadi yang tadi itu hanya representasi struktur. Jadi belum mencukupi untuk dinyatakan sebagai basis data relasional. Nah, jadi supaya bisa mencukupi untuk dinyatakan sebagai sebuah basis data relasional, maka harus melengkapi dengan tambahan 2 contoh tabel yang menggambarkan relasi antara ketiganya. Contohnya tabel nilai misalnya. Tabel nilai menghubungkan apa?
Di tabel nilai kan ada mahasiswanya siapa, misalnya tadi sudah disebutkan di awal kan gitu kan. NIM-nya. Ada NIM-nya, ada kode mata kuliahnya, berarti NIM kan di tabel mahasiswa, kode mata kuliah di tabel mata kuliah. Nah, mungkin nanti bisa ini lagi ya. Mata kuliah yang diambil itu dapat nilainya apa, kemudian dosen yang ngampu siapa. Nah, itu kan bisa terhubung nanti. Data nilai, kemudian data jadwal, begitupun jadwal. Mahasiswa ngambil mata kuliah. Mata kuliah diampu oleh siapa? Ya kan? Jadwalnya kapan? Nah, terhubung itu antar datanya tadi dari tabel mata kuliah, mahasiswa dan dosen. Oke, kita coba lihat yang pertama. Nah, data nilai misalnya. Mata kuliah struktur data, NIM-nya sekian, mahasiswanya ini. Nah, ini berarti penggabungan kalau di contoh yang ini dua tabel, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ya. Jadi dengan data ini maka dapat diketahui karakteristik hal-hal sebagai berikut. Data nilai itu merepresentasikan adanya relasi antara data mahasiswa dengan data mata kuliah yang menunjukkan mata kuliah yang diambil mahasiswa dan indeks nilai yang diperoleh. Hubungan antara tabel data dan tabel mahasiswa. Seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah atau tidak mengikuti mata kuliah apapun. Contoh di sini, yang namanya Teguh Iman ngambil mata kuliah struktur data, dia juga ngambil mata kuliah basis data, misalnya. Kemudian satu mata kuliah dapat diikuti oleh beberapa mahasiswa. Contoh, mata kuliah struktur data diikuti oleh Teguh Iman dan Indah, misalnya begitu. Ada mata kuliah yang sudah mempunyai indeks nilai dan ada yang belum mempunyai. Ada yang nilainya masih kosong, misalnya karena memang tugasnya belum lengkap dan sebagainya. Contoh, ini tabel nilai. Berikutnya tabel jadwal. Nah, data jadwal contohnya begini. Mata kuliah struktur data. Misalnya ini dilaksanakan satu pekan 2 kali. Nah, Senin dan Kamis jam sekian. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Berdasarkan data fisik ini yang sudah tercetak, kita bisa menentukan karakteristik dari tabel ini. Jadi ini tabel tambahan yang menunjukkan relasi antar tabel yang sudah ada tadi, tabel MDK ya, mahasiswa dosen kuliah, tabel nilai dan jadwal. Ya, jadi di sini ada yang satu pekan 1 kali kan begitu ya. Nah, jadi nanti di sini mata kuliah ini nanti jadi nama kolom ya. Nah, kemudian tipe datanya apa dan seterusnya, panjang datanya berapa, nanti juga seperti itu. Ya. Oke, jadi dengan data ini dapat diketahui karakteristiknya juga sama seperti yang tadi yang barusan yang tabel nilai juga demikian. Jadi data jadwal itu merepresentasikan adanya relasi antara data mata kuliah dan dosen. Oh, mata kuliah, dosennya siapa, jadwalnya di gitu. Jadwal kan waktu dan tempat ya. Nah, dosen yang mengajar siapa setiap mata kuliah ditambah dengan data waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian setiap mata kuliah hanya dapat diajarkan oleh seorang dosen. Namun seorang dosen boleh mengajar lebih dari satu mata kuliah. Gitu. Misalnya basis data kelas A yang ngajar si dosen X ya sudah. Kecuali memang kalau di dunia perguruan tinggi bisa saja mata kuliah yang pengampunya itu sifatnya tim ya. Jadi gabungan beberapa dosen. Jadi pada mata kuliah itu pembahasannya kompleks gitu ya. Nah, ada dosen-dosen dibagi. Dosen X membahas materi bagian apanya, dosen Y membahas materi bagian yang lainnya lagi, dosen Z misalnya bagian yang lainnya lagi, misalnya begitu. Bisa tim. Ya. Oke. Ini, jadi bisa kita ketahui karakteristik dari data
Misalnya kalau ini data jadwal misalnya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut di sini. Jadi tanpa, kembali lagi dipertegas, tanpa mempertimbangkan masalah efisiensi dan apa namanya, data tambahan. Maaf, ini di sini ada sedikit salah ini ya. Jadi intinya tanpa mempertimbangkan masalah efisiensi, data tambahan di contoh tersebut akan diimplementasikan. Jadi ada data tambahan yaitu data nilai dan data jadwal. Nah, berarti ada tabel tambahan yaitu tadi tabel nilai dan tabel jadwal. Nah, sehingga struktur dari kedua tabel tambahan tersebut sebagai berikut. Nah, tabel nilai. Ada kolomnya apa saja tadi? Nama MK, NIM, nama mahasiswa, indeks nilainya. Tipenya karakter semuanya. Nama MK, nama mata kuliah, ini lebarnya berapa gitu ya. Disamakan, nama mata kuliah di tabel mata kuliah berapa? 30 misalnya. Begitupun tabel jadwal misalnya. Ya. Jadi dengan adanya kedua tabel tambahan yang menunjukkan relasi antar tabel MDK, maka syarat minimal sebuah basis data relasional telah terpenuhi. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan yaitu apa? Persoalan utama dalam penerapan basis data bukanlah agar data yang kita miliki dapat segera kita simpan di basis data. Tapi apa? Yang paling penting ya untuk dipikirkan itu justru bagaimana agar operasi-operasi selanjutnya seperti misalnya pencarian data, perubahan data, hingga penghapusan data ini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien. Bukan hanya, jadi sistem basis data itu bukan hanya bagaimana kita menyimpan data. Nah, fungsinya apa? Kok data disimpan? Kan untuk ditampilkan kembali, ya kan, pencarian. Oh, ternyata ada update, datanya berubah. Bisa dirubah dengan cepat, efisien, akurat, gitu ya. Oke. Pasti prosesnya juga mudah. Oh, ternyata ini datanya sudah tidak terpakai. Dengan mudah, dengan cepat, dan efisien menghapus datanya. Jadi, untuk pengelolaan itu, gitu ya. Oke, jadi nanti ke depannya pada pertemuan mendatang kita akan berbicara bagaimana kita merancang basis data. Ya, jadi di sini kita berbicara konsep dasar basis data relasional atau model relasional gitu aja dulu. Ya, jadi antar tabel terhubung. Nah, berikutnya sehingga kita di sini membahas bagaimana basis data yang baik itu. Nah, jadi tadi kan ada tabel yang utamanya kan mata kuliah, tabel mahasiswa, dosen, dan kuliah ya. Nah, ada tambahan 2 tabel lagi supaya bisa terhubung ya kan, tabel nilai dan tabel jadwal. Nah, kelima buah tabel yang telah dibuat, walaupun di sana telah membentuk sebuah basis data, tapi perlu dianalisis lebih jauh lagi dari berbagai aspek efisiensi tempat penyimpanannya. Kemudian dari aspek integritas datanya. Ya. Misalnya kok aspek penyimpanannya, kenapa? Tadi di tabel nilai, di sana ada kolom nama mata kuliah. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan, di tabel nilai ya mungkin cukup kode mata kuliahnya saja, sehingga nanti ketika ada perubahan data mata kuliah, ya, perubahan data nama mata kuliah, misalnya tadi basis data jadi basis data dasar, nah, nggak perlu di tabel nilai juga dirubah, karena di tabel nilai hanya menyimpan kodenya saja. Kode mata kuliah MK001 tadi namanya kan basis data, kalau di tabel mata kuliah nilainya A untuk NIM 001 gitu.
Mahasiswa dengan NIM 001 ngambil mata kuliah MK 001 nilainya A. NIM 001 si siapa? Datanya ada di tabel mahasiswa. Ngambil mata kuliah MK 001 si mata kuliah apa? Nama mata kuliahnya ada di tabel mata kuliah. Begitu. Jadi ketika di tabel mata kuliah ada perubahan data nama mata kuliah, di tabel nilai tidak perlu karena sudah merelasi ke sana langsung ambil dari data apa di mana data aslinya disimpan di tabel mahasiswa di tabel mata kuliah misalnya begitu. Begitupun bagaimana integritas datanya. Redundansi yang minimal. Jadi data ganda itu diminimalisir. Wah, ini kok datanya ganda. Di tabel mahasiswa ada nama mahasiswa. Di tabel nilai juga ada ada data nama mahasiswa. Makanya di tabel nilai misalnya cukup dengan NIM-nya saja untuk mencocokkan ketika direlasikan gitu. Kemudian kecepatan pemrosesannya nanti di pembelajaran basis data itu ada istilah indexing ya, pengindekan. Ya ibaratnya ya kalau Anda misalnya menyimpan file-file apa namanya kuliah misalnya. Anda nanti kuliah misalnya sekarang semester 2. Nah, data-data mata kuliah yang di semester 1 Anda simpan dalam folder tersendiri. Di semester, nama foldernya semester 1. Di dalam folder semester 1 nanti pun disimpan sendiri-sendiri lagi mata kuliahnya apa saja. Bahasa Indonesia, pemrograman dasar folder sendiri, ya. Yang lain pun sendiri-sendiri. Jadi Anda ketika waduh saya mau apa namanya agak lupa-lupa nih terkait materi ini. Oh ya dulu materinya di mata kuliah ini. Langsung Anda mudah nyarinya begitu. Pemrosesannya cepat. Kemudian apa namanya? Kemudian kemudahan operasi basis data. Ya terkait misalnya tadi kayak pencarian, perubahan, ya, menghapus begitu. Ya. Oke, lanjut. Jika aspek-aspek tersebut telah dipertimbangkan dengan baik, ya, maka lebih jauh lagi akan menghasilkan sebuah basis data yang baik. Efisiensi tempat penyimpanan sudah diperhatikan dengan baik, integritas datanya diperhatikan dengan baik, dan seterusnya, maka basis data yang dihasilkan basis data yang baik. Nah, dari tabel MDK dan 2 tabel tambahannya, ada 5 tabel berarti ya, maka di sini akan coba dianalisis untuk mengetahui inefisiensi dari basis data tersebut. Coba kita cek. Satu misalnya, oh ternyata bisa jadi ada lebih dari satu dosen dengan nama yang sama persis ya. Misalnya gini, tadi ada dosen namanya Arif Budiman. Ya, dia ngajar mata kuliah, misalnya ngajar mata kuliah basis data. Ya kan? Dia ngajar mata kuliah basis data. Nah, ternyata ada dosen baru lagi yang namanya nama orang itu kan sangat mungkin sekali ada nama yang sama. Agus, ini sama-sama Agus. Agus Susanto, sama persis Agus Susanto. Ya. Agus Soesanto, sama persis ejaannya juga seperti itu misalnya. Nah, ketika ada data masuk baru seperti itu, padahal misalnya yang kalau contoh di sini Arif Budiman itu ngajar basis data. Nah, kemudian yang kedua misalnya alamat yang pertama tadi di perumahan X lah katakanlah begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua masukkan lagi data Arif Budiman tapi nama alamatnya di alamat yang lain. Nah, jadi dengan adanya tambahan data tersebut, maka jika beranjak ke tabel jadwal, maka akan mendapatkan adanya ambiguitas, ketidakpastian, bingungi jadinya ya.
Yaitu apa? Jadwal mata kuliah struktur data dan basis data. Ya. Arif Budiman manakah yang mengajar mata kuliah tersebut misalnya? Apakah Arif Budiman yang rumahnya di sini? Apa Arif Budiman yang rumahnya di sana? Begitu. Nah, maka dari itu mungkin perlu ditambahkan kode unik. Nah, makanya kayak pegawai, dosen gitu kan ada nomor induk pegawainya, nomor induk karyawannya, semacam kayak gitu. Jadi nanti misalnya di tabel apa namanya kuliah misalnya, di tabel mata kuliah kan tadi hanya data mata kuliah ya misalnya. Di tabel jadwal misalnya, di tabel jadwal ada kode mata kuliah, ada kode dosen ya kan, kemudian waktu dan tempatnya begitu. Jadi misalnya Arif Budiman yang pertama orangnya agak kurus ya. Nah, itu kodenya D23. Kemudian Arif Budiman dosen yang baru orangnya agak gemukan. Kodenya D56. Nah, jadi jelas nanti di tabel jadwal OMK 001 yaitu tadi misalnya mata kuliah basis data, pengampunya siapa? Kode dosennya D23. Oh, Arif Budiman yang kurus, misalnya begitu. Ya, tinggal nanti D23 itu direlasikan dengan siapa? Dengan tabel dosennya. Jadi di dosen nanti mungkin ditambahkan kolom lagi sebagai kode uniknya, misalnya begitu. Oke ya, jadi begitu. Lanjut. Yang kedua, pada tabel mahasiswa misalnya. Ini dapat diketahui nama mahasiswa melalui data NIM-nya, kan gitu kan. Karena itu, penyertaan data nama mahasiswa pada tabel nilai, tadi di tabel nilai kan ada tabel ada kolom apa namanya nama mata kuliah, nama mahasiswa begitu kan. Nah, padahal nama mahasiswa kan sudah tersimpan pada tabel mahasiswa, ya. Jadi karena itu penyertaan data nama mahasiswa pada tabel nilai menjadi tidak efisien, nggak perlu lagi disimpan. Redundansi data yang tidak perlu, boros memori. Nah, ini. Ketika memorinya banyak yang terpakai, komputer ketika memproses datanya semakin besar, maka membutuhkan waktu yang lebih. Anda mengerjakan satu soal sama dua soal, kira-kira lebih cepat mana selesainya? Pasti satu soal. Begitupun komputer, dia bekerja dengan data yang kecil dibandingkan dengan mengerjakan data yang besar, ya lebih cepat yang kecil datanya. Memorinya sedikit yang dipakai. Ya. Jadi redundansi data yang tidak perlu ini terjadi pada data nama mahasiswa. Jadi di tabel nilai cukup tadi saya sebutkan name, kode mata kuliah, nilai. Atau karena nilai ini kan mengacu pada ininya ya, misalnya mata kuliahnya dulu ya bolehlah dibalik-balik. Namanya mahasiswanya dulu atau mata kuliahnya dulu. Tapi biasanya sih mahasiswanya dulu ya. Mahasiswanya ngambil mata kuliah apa, nilainya apa. Yang ketiga, jika melakukan apa namanya perubahan data, tadi sudah disinggung terhadap nama mata kuliah ya, karena alasan perbaikan atau memang adanya perubahan data, perbaikan kurikulum atau apa kan gitu kan, nama mata kuliahnya berubah gitu. Ya. Maka perubahan ini harus diikuti juga dengan perubahan di tabel yang lain. Misalnya, tadi kan di tabel nilai menyertakan nama mata kuliahnya. Ya, jadi pada saat merubah nama mata kuliah pada tabel kuliah, kan tadi di tabel kuliah kan ada kode MK, nama mata kuliah ya. Nah, nama mata kuliah kita rubah. Tadi dicontohkan dengan basis data menjadi basis data dasar misalnya. Ya kan? Maka juga harus melakukan perubahan di tabel nilai, di tabel jadwal, kan begitu. Di tabel nilai, karena apa? Kan ada nama mata kuliah di sana. Di tabel jadwal gimana? Kan ada nama mata kuliah. Jadi di tabel jadwal mungkin hanya kode mata kuliah, kode dosen yang ngajar siapa, kan gitu.
di tabel nilai. Berarti apa? Kode mahasiswa, kode mata kuliah, kemudian nilainya. Kan begitu. Ya, jadi merubahnya ya satu saja. Mata kuliah ya cukup merubah di tabel mata kuliah. Ya kan? Di tabel nilai perlu merubah tidak. Ya. Kan kode kan ini kan biasanya kalau sudah dibuat ya sudah. Tidak berubah gitu. Ya. Oke. Jadi apa? Maka ya ini kan tadi sudah harus dirubah ya. Jika perjalanan perubahan tidak dilakukan, ya artinya kayak tadi misalnya hanya merubah di tabel mata kuliahnya saja, di tabel nilai dan tabel jadwal tidak berubah, maka terjadi inkonsistensi data atau konsistensi data antar tabel menjadi terganggu. Integritas datanya tidak tercapai. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, pada tabel jadwal, bagaimanakah menyatakan struktur kolom waktu perkuliahan? Apakah dengan sebuah kolom bertipe karakter atau string dengan lebar kolom 30 karakter? Nah, ini. Jika dinyatakan dalam sebuah kolom, apa yang terjadi jika sebuah mata kuliah yang waktu perkuliahannya 2 kali dalam seminggu? Ya, ternyata dilaksanakan pada ruang yang berbeda. Nah, ini. Ya. Nah, ini maka perlu dianalisis di sana. Oke, jadi begitu ya. Lanjut. Nah, berdasarkan uraian pada tabel MDK dan 2 tabel tambahannya tadi, ya yang telah dibahas, maka pembentukan basis data yang baik tentu saja menjadi sangat penting. Bagaimana perancangannya gitu ya. Apalagi jika terlibat pada sistem yang jauh lebih kompleks, ini sangat sederhana tadi yang dicontohkan. Bagaimana ada data-data filenya sudah cetak. Oh, data mahasiswa ini sudah tercetak, NIM-nya sekian, namanya apa dan seterusnya. Data mata kuliah kode MK-nya ini, nama mata kuliahnya apa dan seterusnya. Nah, itu tadi ya sambil mereview di apa namanya? Dianalisis karakteristik dari masing-masing data itu untuk membentuk sebuah tabel-tabel. Kolomnya apa saja, tipe datanya apa saja, panjang karakternya berapa, dan seterusnya. Ya, jadi tadi sederhana. Bagaimana kalau jauh lebih kompleks? Ya. Jadi dan harus membangun basis data yang besar. Besar itu bisa saja dari sisi jumlah tabelnya sampai ribuan, puluhan ribuan, atau bahkan ratusan ribuan tabel. Tadi hanya berapa tadi? 5 ya. Tadi baru 5 tabel saja. Bisa juga dari volume data yang akan diolah. Oh, data akademik UMP mahasiswanya saja sudah 12.000 lebih, ya kan? Sudah lebih dari 12.000. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi silakan Anda melakukan apa namanya? Eksplorasi lagi terkait dengan model relasional ini. Silakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan melalui grup WA. Silakan ditanyakan di sana. Boleh teman-teman mahasiswa juga mencoba menjawab, ya kan? Nah, silakan, nanti kita diskusi di sana kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Silakan, selamat belajar. Apa namanya? Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Ya. Apa namanya? Mungkin ke depan kita akan belajar bagaimana perancangan basis datanya ya. Jadi terkait dengan pembentukan basis data yang baik ini ya apa namanya? Ya kalau kita mau membuat ya bikin rancangan kan begitu. Ya. Jadi apa namanya? Sama seperti kalau penjahit
Kalau mau bikin baju kan bikin pola dulu. Nah, kan begitu. Begitupun ini. Nanti bikin software pun demikian, ada rancangannya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Jazakallah ya. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.